pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita tidak sadar bahwa milik dalam hati kita, yaitu Roh Kudus yang membawa damai sejahtera itu tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dari luar. Seperti apapun dia, tidak bisa dipengaruhi sesuatu dari luar. Oleh karena dia Roh Kudus, dia Allah sendiri, dan buahnya tidak mungkin diganggu-gugat oleh kuasa manapun juga. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Beri kami anugerah-Mu untuk dapat memahaminya, dan sadarkan kami bahwa kalau kami sudah menerima Yesus, sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kehidupan kami, suasana dalam hati kami tidak mungkin diganggu-gugat oleh kuasa manapun juga dari luar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Yohanes pasal 16 ayat 33. Yohanes pasal 16 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Saudara pemirsa, mari kita lihat firman Tuhan ini dari 3 segi. Yang pertama ialah Tuhan mengatakan di sini, kita tidak bisa diganggu oleh kuasa lain, atau masalah penganiayaan pun tidak bisa mengganggu kita bila kita hidup berkemenangan. Dan kemenangan itu ada dalam hati kita. Ingat itu baik-baik. Jadi kita melihat misalnya
Satu contoh yang paling mengesankan dari konteks firman Tuhan ini adalah Rasul Yohanes. Ketika Kaisar Domitian dari Roma, dia tidak mampu lagi mengatasi kesaksian-kesaksian dari Rasul Yohanes, maka dia buat wajan yang besar, lebih dari 2 meter, diisi dengan minyak di situ sampai mendidih. Kemudian Rasul Yohanes dengan diikat, dicemplungkan ke dalam minyak panas itu, dalam arti kata digoreng, tapi melepuh pun dia tidak badannya. Nah, itu maksud saya, betapa kemudian hidup kita ini tidak boleh dipengaruhi oleh suasana luar. Seperti apapun beratnya, seperti apapun parahnya penyakit kita, tidak boleh mengganggu salom dalam kita. Bahasa Yunani menggunakan kata eirene. Ya, itu tidak boleh diganggu-gugat oleh apapun juga. Yang kedua ialah, saudara sekalian, kita melihat, tidak usah dibaca sekarang, dalam Galatia pasal 5, 22-23. Buah roh ialah 1, kasih, agape, 2, sukacita, dan 3, damai sejahtera. Lah kalau itu buah Roh Kudus, ada yang bisa mengganggu Roh Kudus? Tidak ada. Mari kita baca sebentar ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Roh Kudus itu, saudara sekalian, tidak mungkin dikalahkan oleh roh-roh dunia ini, karena roh-roh dunia ini adalah roh kecil-kecil. Sedangkan Roh Kudus, roh yang terbesar, dia Allah sendiri. Jadi, saudara sekalian, kalau begitu buah Roh Kudus damai sejahtera itu tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi seperti apapun dalam dunia ini. Saya ingin mengajak kita semua untuk kita terima Yesus, terima Roh Kudus dalam hati kita, dipenuhi dengan Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah. Kalau kita bicara tentang buah, saya selalu katakan kepada kita, hendaknya kita berakar lebih dalam, bertumbuh lebih tinggi, dan berbuah lebih lebat. Ada 9 buah Roh Kudus. Dan hari ini kita bicara tentang buahnya yang ketiga, yaitu Salom, Eirene, atau damai sejahtera. Nah, jadi kalau kita mudah berubah-ubah suasana hati kita, kita belum punya Roh Kudus. Ya, karena begitu mudah berubah-ubah. Minta Roh Kudus untuk menstabilkan emosi kita, menstabilkan perasaan kita. Memang Roh Kudus itu menumpang pada emosi, perasaan, feeling, dan perasaan kita. Dan tolong sudah mengerti hal ini baik-baik. Sebelum kita melewati, kata Raja Daud, melewati lembah kekelaman, berhadapan dengan musuh saingan kita masih bisa makan. Itu sudah orang yang benar-benar berkemenangan, saudara sekalian. Itu yang harus kita ingat betul-betul pada hari ini. Baik, mari kita kembali lagi tadi kepada firman Tuhan tadi. Yohanes 16 ayat 33. Apa kata firman Tuhan? Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Cerita tentang apa? Tentang penderitaan-penderitaan di atasnya. Loh, kok mendengar penderitaan kok bisa penuh dengan damai sejahtera? Iyalah, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia. Kalau dia sudah mengalahkan dunia, dia di mana sekarang? Dia ada dalam hati kita, bertahta di hati kita. Kalau dia sudah menang, berarti kita juga sudah menjadi orang yang hidup berkemenangan. Karena kita mengizinkan Yesus atau mengundang Yesus tinggal dan duduk dan bertahta di hati kita.
Yesus yang adalah Raja Damai, kata firman Tuhan. Raja Salom, Raja Damai Sejahtera. Kalau dia memerintah, maka seperti apapun gelombang badai menerpa hidup kita, tadi dikatakan penganiayaan itu menyangkut nyawa sekalian, tidak mampu untuk mengalahkan damai sejahtera kita. Jadi Yesus yang berkemenangan sudah bertahta di hati kita. Roh Kudus yang lebih besar daripada semua roh dunia ini bertahta di hati kita, maka kita pasti bisa hidup berkemenangan, dan kemenangan itu dipenuhi dengan damai sejahtera atau Shalom. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami semua di tengah-tengah dunia penuh gelombang dan badai, penuh dengan tantangan dan hambatan hidup. Sebagai orang percaya, kami percaya bahwa kami tidak mungkin kehilangan damai sejahtera. Kami punya salom daripada Tuhan, kami punya anugerah daripada-Mu untuk mengalami kehidupan yang berkemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.